Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Nah, buat teman-teman semua yang baru pertama kali menemukan channel saya ucapkan salam kenal dan selamat datang. Nah, di hari ini saya akan mereview sebuah brand parfum. Dan brand parfum yang saya pilih ini adalah Niche Parfum. Jadi buat teman-teman pecinta niche parfum dan penasaran parfum apa yang akan saya review hari ini, yuk mari! Saya pikir banyak dari teman-teman yang memang sudah punya salah satu atau mungkin beberapa parfum dari brand ini kalian sudah punya. Yang saya pilih hari ini Niche Parfum dari Byredo. Nah, mudah-mudahan kalian walaupun sudah punya salah satu atau mungkin beberapa varian dari Byredo masih mau menonton review saya hari ini. Oke, saya pilih yang pertama dulu ini yang Gypsy Water. Gypsy Water ini karena yang paling lama diluncurkan dari varian yang saya punya. Ini diluncurkan tahun 2008. Sudah cukup lama dan sampai hari ini masih lumayan banyak disukai untuk yang Gypsy Water ini. Travel size seperti ini tuh saya suka banget karena kan ukurannya itu 12 mili, kemudian gampang dibawa, gampang dimasukkan di dalam tas. Kemudian kalau kita memang lagi traveling 1 minggu atau 2 minggu, kita bisa bawa satu set ini. Mungkin setiap hari kita bisa berganti-ganti aroma, jadinya tidak bosan. Keuntungannya membeli yang travel size seperti ini saya lebih suka. Memang sih harganya jatuhnya akan lebih mahal daripada kalau kita beli yang 100 ml. Tapi keuntungannya lebih banyak, apalagi kalau kita lagi traveling, lebih menguntungkan kita membawa travel set seperti ini. Oke, yang Gypsy Water ini adalah eau de parfum dan aromanya ini aroma yang ada woody-nya, kemudian dia sedikit citrus, fresh, kemudian dia itu warm spicy, ada sedikit woody-nya, kemudian vanilanya juga dapet. Terus terang di antara varian Byredo yang saya punya di Discovery set ini, saya paling suka yang Gypsy Water ini. Nah, lemon dari Gypsy Water itu dia agak kecut, jadi bukan yang manis. Vanilanya tuh enak, dia fresh, dia nggak gurmong vanilanya. Kemudian di keringnya saya mendapatkan aroma incense yang halus. Nah, kalau kalian suka DG Light Blue, kemungkinan besar kalian akan suka parfum Byredo yang Gypsy Water ini. Cuman bedanya kalau yang di Light Blue itu dia aroma lemon citrusnya itu dia manis, sedangkan yang ini tuh asam kecut. Ada sih sedikit manisnya, tapi saya pikir itu manisnya tuh dari vanilla. Kemudian parfum ini juga cocok dipakai di musim dingin dan SPL-nya moderat ya. Untuk umur ini bisa dipakai untuk kalian yang sudah kuliah ke atas. Jadi anggaplah 18 tahun ke atas ini bisa kalian pakai. Dan parfum ini termasuk unisex yang memang cewek maupun cowok bisa memakainya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan Byredo dan bingung memilih aroma yang mana, kalau kalian suka aroma lemon yang sedikit asam, kemudian ada vanilla yang manis tapi manisnya nggak gurmong, ada incense yang halus, mungkin kalian bisa mencoba Gypsy Water dari Byredo. Parfum kedua yang saya pilih ini adalah Blanche. Blanche artinya putih, bersih. Jadi kemungkinan besar parfumernya itu mengharapkan kita bisa membayangkan warna putih di dalam sebuah parfum. Dan untuk saya sendiri ini memang aromanya itu aroma yang bersih, aroma seperti kita habis mandi, kemudian aroma shampoo, jadi sopinya itu berasa sekali di Blanche ini. Dan kadang-kadang juga saya merasakan seperti aroma spray yang baru saja disetrika. Untuk top notes-nya saya coba bacakan ya. Byredo yang Blanche.
top notes-nya itu ada aldehyde, rose, pink pepper, kemudian middle notes-nya ada peony, violet, African orange flower, musk. Base note-nya itu adalah musk, woody, dan sandalwood. Untuk saya sih sandalwood dan woody-nya nggak begitu berasa. Saya ini aromanya lebih berasa ke ke soapy, kemudian musky, dan rose-nya itu feminim, lembut banget, hampir tidak berasa. Kadang-kadang saya merasakan vibe seperti Lazy Sunday Morning dari Maison Margiela yang replika. Jadi buat teman-teman yang senang banget dengan aroma yang bersih, clean, seperti shampoo ataupun aroma aroma mirip-mirip dengan laundry. Nah, kalian bisa coba Blanche by Redo. Ini SPL-nya juga moderat. Jadi rata-rata untuk parfum by Redo itu dia moderat. Jarang sekali saya temukan yang long lasting. Saya nggak tahu ya, ini dari pengalaman saya. Nggak tahu kalau teman-teman sewaktu memakai by Redo seperti apa. Untuk saya sih hampir semua parfum by Redo itu moderat SPL-nya. Untuk umur ini malah lebih gampang diterima semua orang. Jadi remaja sudah bisa pakai yang Blanche by Redo ini, dan ini juga unisex, cowok maupun cewek bisa pakai. Selanjutnya ini adalah Baldafric, diluncurkan tahun 2009. Aroma dari Baldafric ini dia oriental woody, jadi sedikit lebih tajam dibandingkan sama Blanche. Baldafric, sebentar ya, kita coba dulu. Baldafric ini tuh aromanya yang paling berasa itu dia aromatik citrus, kemudian woody, ada sentuhan bunga. Nah, setiap kali saya sniff Baldafric dari by Redo, saya keinget sama parfum lokal House of Medici yang Paradise Reservoir, karena aroma dari Paradise Reservoir itu di keringnya mirip banget sama Baldafric, hanya kalau House of Medici yang Paradise Reservoir itu dia lebih manis, sedangkan kalau Baldafric ini dia keringnya lebih ke powdery dan ada sentuhan fresh spicy. Baldafric ini juga termasuk favorit setelah Gypsy Water. Jadi untuk by Redo saya favoritkan Baldafric dan Gypsy Water. Ini juga unisex, jadi aman dipakai cewek sama cowok. Dan untuk umur ini juga nggak masalah. Mulai kuliah ya, kalau remaja mungkin sedikit terlalu terlalu jauh umurnya. Jadi 18 tahun ke atas bisa pakai Baldafric. Dan untuk SPL-nya walaupun ini moderat tapi lebih awet dibandingkan sama by Redo dan Gypsy Water. Parfum yang keempat ya, jadi yang pertama tadi adalah Gypsy Water, yang kedua Blanche, yang ketiga Baldafric, yang keempat ini adalah Mojave Ghost EDP Eau de Parfum dan diluncurkan tahun 2014. Yang 12 ml ini yang travel size, kalau dibeli satuan itu cukup mahal, 500.000 sekian. Jadi memang sih kalau dibandingkan sama 100 ml yang 12 ml-nya lebih mahal ya. Nah, Mojave Ghost ini aromanya juga bersih seperti sabun mandi, tapi dia beda sama yang Blanche. Kalau Blanche itu kan betul-betul putih bersih. Kalau Mojave Ghost ini aromanya itu aroma bersih seperti aroma kulit ya, kulit selesai kita mandi. Jadi ini cocok dipakai untuk sehari-hari, terutama untuk sekolah, untuk kuliah. Dan kalau kalian mau tidur, ini juga enak banget, nyaman banget, bikin kita tenang. Mojave Ghost ini termasuk oriental floral. Jadi dia kalau untuk cowok, walaupun ini unisex, untuk cowok bagi saya terlalu terlalu kalem banget, kurang nendang lah kalau dipakai. Jadi cenderung untuk cewek ya, ini lebih cocoknya sih. Teman kalau cowok yang make mesti di layer sama parfum yang ya aromanya lebih kuat, mungkin ada sedikit sentuhan woody
akan masuk kalau di layer dengan Mosaic Ghost. Nah, beberapa teman itu bilang dari Zara yang Santal Glow ya, kalau nggak salah ya, itu mirip banget sama Mosaic Ghost. Nanti akan saya review belakangan. Kita compare apakah betul yang Santal Glow itu mirip dengan Mosaic Ghost. Untuk SPL ini juga masih moderat, tapi masih kalah ketahanannya dari Baldafric. Jadi Baldafric untuk saya dia masih menduduki yang paling atas untuk SPL-nya. Selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah Rose of No Man's Land, diluncurkan tahun 2015. Sebagai pecinta aroma rose, saya awalnya punya ekspektasi yang cukup tinggi untuk parfum ini, yang Rose of No Man's Land. Ini eau de parfum ya. Cuman setelah saya sniff, setelah saya tahu aromanya dan saya pakai full wear, lumayan kecewa ya, karena ternyata rose dari parfum ini tuh dia biasa aja. Saya nggak menemukan sesuatu yang spesial. Ini aroma rose-nya itu kalem, kemudian feminim dan bersih, iya. Cuma saya tidak menemukan sesuatu yang spesial dari Rose No Man's Land ini. Kalau saya baca ya di Fragrantica untuk main accord-nya ada rose, floral, soft spicy, woody, amber, dan fruity. Itu main accord dari Rose of No Man's Land. Kemudian untuk notes, nah saya bacakan saja ya. Top notes-nya itu ada Turkey Red Rose, pink pepper, kemudian middle notes-nya itu Turkey Red Rose lagi, ada raspberry bloom, base note-nya ada papyrus dan amber. Jadi saya pikir parfum Rose of No Man's Land ini masuk di kategori skin scent ya, karena memang dia nggak apa ya, SPL-nya untuk saya sih termasuk lemah, jadi moderat ke lemah. Untuk dipakai sehari-hari lebih cocok ya, dan lebih bagusnya dipakai di dalam ruangan ber-AC, karena kalau di luar ruangan ini begitu kena panas itu udah pasti langsung hilang. Sedikit disayangkan sih, karena dengan harga yang cukup mahal kita tidak mendapatkan SPL yang cukup bagus dari Rose No Man's Land ini. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang sudah punya parfum ini apakah sama dengan yang saya utarakan tadi. Untuk saya sih ini cepat sekali hilang aromanya di kulit saya. Kalau di baju memang masih lumayan. Nah, untuk umur ini karena lembut ya, feminim, terus skin scent, jadi untuk remaja pun 14 tahun ke atas ini sudah bisa pakai ya. Dan lagi-lagi ini adalah parfum unisex, tapi menurut saya memang lebih pantas dipakai untuk cewek daripada cowok karena terlalu lembut banget, terlalu kalem. Dan yang terakhir ini adalah Super Sedar. Ini juga sama eau de parfum dan diluncurkan tahun 2016. Aroma dari parfum ini tuh cukup unik ya. Dia aromanya tuh tidak menyolok, sederhana. Nah, coba saya bacakan top notes-nya ya. Top notes-nya dari Super Sedar itu adalah rose, kemudian middle notes-nya itu Virginian Sedar, base note-nya itu Haitian Vetiver dan musk. Jadi tidak banyak notes juga seperti Rose No Man's Land. Super Sedar ini aromanya sih bersih ya, thick dan earthy. Buat kalian yang suka sama parfum Eccentric molekul yang 01, saya yakin kalian pasti suka dengan Super Sedar by Redo ini. Super Sedar ini termasuk apa ya, skin scent juga, dan siasnya itu rendah banget. Jadi untuk saya sedikit disayangkan dengan harga yang cukup mahal untuk by Redo yang 100 ml nya dan sias yang rendah. Saya mesti berpikir ulang untuk membeli yang full bottle-nya. Dan cukup beruntung juga dengan travel size ini, saya jadi lebih tahu aroma masing-masing varian dari by Redo. Nah, untuk gender, parfum ini bisa dipakai cewek dan cowok ya, unisex. Dan ini juga bisa dipakai untuk anak-anak remaja dari 14 tahun. Ini aromanya tuh dia
nggak menyengat di hidung, nggak menyolok, sederhana, simple. Nah, jadi itu tadi ke-6 varian parfum dari Byredo. Mudah-mudahan review Byredo hari ini cukup membantu kalian ketika akan memilih varian apa dari Byredo yang ingin kalian beli. Buat kalian yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya jika kalian memang tertarik dengan video-video yang sudah saya tampilkan sampai hari ini. Terima kasih supportnya bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.